tidak bisa jalan mobilnya polisian apa kamu? Seorang pemuda menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Lamuru, Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diamuk warga setelah tertangkap basah melakukan pembobolan disertai pencurian kabel tembaga di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan ketika hendak mengamankan pelaku ke mobil patroli. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui bukan pertama kali beraksi di lokasi yang sama. Pelaku juga sempat menggasak besi tua, kabel tembaga, dan 2 unit komputer serta 2 unit AC. Rumahnya pelapor ini itu rumah kosong, rumah yang ditinggalkan. Jadi mereka masuk, kemudian membongkar AC-AC-nya di dalam, kemudian mengambil barang-barang yang seperti baut-baut mobil, kemudian dijual oleh pelaku di luar. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi mengevakuasi jasad satu keluarga yang ditemukan tewas di Warakas, Jakarta Utara. Diduga mereka tewas karena keracunan makanan karena ditemukan busa di mulut para korban. Setelah 4 jam melakukan proses identifikasi, polisi mengevakuasi jasad korban yang ditemukan tewas di Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jasad ini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi agar penyebab kematiannya bisa diketahui. Selain jasad para korban, polisi juga membawa barang bukti dari dalam rumah korban yang merupakan satu keluarga tersebut. Dari identifikasi sementara, korban diketahui bernama Siti Solihah, berusia 50 tahun, Afiah Adilah Jamaluddin berusia 27 tahun, dan Adnan Abrar Jamaluddin berusia 13 tahun. Selain 3 orang meninggal dunia, ada satu korban lain bernama Abdullah Syauki yang kondisinya kritis. Ditemukan adanya penemuan mayat terhadap 3 jenazah yang berjenis kelamin, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Selanjutnya kami melaksanakan olah TKP bersama dengan tim IDEN dan juga dari Dokes Polres. Untuk saat ini masih kita dalami terkait dengan penyebab kematian dari para jenazah tersebut, dan saat ini jenazah sudah kami bawa ke RS Polri. Polisi saat ini masih mengumpulkan sejumlah bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang atlet terjun payung yang sempat dilaporkan hilang di perairan Laut Pangandaran, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan mengapung oleh nelayan asal Cilacap pada Jumat pagi. Lagi Rojaiun telah jatuh penerjun payung di laut. Seorang atlet terjun payung yang hilang di perairan Laut Pangandaran, Jawa Barat akhirnya ditemukan sudah meninggal dunia oleh seorang nelayan asal Cilacap Jumat pagi. Jasad korban dalam kondisi telungkup mengapung di atas permukaan air. Setelah ditemukan, jasad korban yang masih mengenakan pakaian lengkap dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke Pantai Batu Karas, Kecamatan Cijulang. Selama proses evakuasi, pihak keluarga korban tampak terpuruk, beberapa di antaranya menangis dan saling menguatkan saat melihat jasad korban diangkat ke darat. Selanjutnya, jenazah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandega, Pangandaran untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Pihak keluarga tadi sudah melihat langsung, ya. Beliau sudah memastikan bahwa memang benar itu adalah suami dari ibu tersebut, dan hari ini akan dilaksanakan pemandian dan akan nanti kita bantu proses untuk pelaksanaan pengiriman jenazah ke rumah korban di wilayah Bandung. Sebelumnya, 2 atlet terjun payung dilaporkan mengalami kecelakaan saat melaksanakan latihan persiapan babak kualifikasi Pemprov Jawa Barat di Bandara Nusa Wiru, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran pada Selasa 30 Desember 2025 lalu. 1 atlet dinyatakan meninggal dunia. Dengan ditemukannya jasad korban, proses pencarian resmi dihentikan.
Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Barreskrim Polri membongkar Sherly Anavita terekam kamera pengawas. Dalam rekaman terlihat dua pria berboncengan berhenti di dekat rumah Sherly. Satu pria kemudian turun dan mencoret mobil milik Sherly. Pelaku juga terlihat melemparkan paket yang diduga berisi telur ke teras rumah Sherly sebelum kabur. Pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas. Di sisi lain, pengamat intelijen mengingatkan para aktivis agar siap menghadapi reaksi dari unggahan di media sosial. Apalagi pendapat yang diunggah pendapat kritis tentang isu yang sensitif. Para aktivis maupun juga mereka-mereka yang mengunggah di konten-konten di media sosial, tentu karena yang nonton orang banyak, tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Baik. Dan kita memang media seperti ini bukan ranah privat, tapi ranah publik, sehingga harus siap terhadap reaksi. Sherly Anavita menjadi salah satu influencer yang mendapat teror akibat beragam unggahannya di media sosialnya. Diduga teror yang ia terima akibat ia vokal menyoroti tentang penanganan bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mendatangi rumah influencer Ramon Doni atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait dengan teror yang diterima olehnya. Petugas kepolisian dari Polsek Durensawit dan petugas TNI dari Koramil Durensawit mendatangi rumah korban DJ Doni di kawasan Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Petugas melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespon cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Responnya seperti apa? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini sudah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, di rumah Abang. Sudah. Ada temuan-temuan apa, Bang, yang disampaikan ke Abang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Sebelumnya, influencer Ramon Doni atau DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait teror yang dialaminya. Bahkan DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap Kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi. Dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik, Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Itu aja. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap beberapa akun media sosial penyebar fitnah yang mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan isu ijazah Jokowi. Somasi juga dilayangkan kepada seseorang bernama Sudiro Wibudius Piliang. Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap Sudiro Wibudius Piliang lantaran dinilai menyebar fitnah terhadap Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Surat somasi itu dilayangkan buntut unggahan video Sudiro Budius yang menuding bahwa SBY berada di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Dalam surat somasinya, Demokrat dengan tegas menyebut bahwa video tersebut tidak benar, jauh dari suatu kebenaran dan merupakan pemberitaan bohong atau fitnah. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya tudingan tersebut merupakan pengalihan isu di tengah bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.